Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Nanti pagi ya, besok pagi akan ada pertandingan lanjutan kompetisi Liga Eropa di mana Manchester United akan menjamu PAOK Tesalonika, klub dari Yunani yang ya kalau ini sih jujur kata nggak pernah gue tonton Liga Yunani gitu ya. Dan PAOK Tesalonika ini ternyata juara divisi Yunani, ternyata dia juara liga. Di mana pertandingan nanti malam akan berlangsung jam 3 pagi ya. Semoga bisa seger dan melakukan reaksi pandangan mata karena ya ini 2 pertandingan lagi. Ruud van Nistelrooy bertugas, serta saat ini juga di kompetisi Eropa, Liga Eropa khususnya, Manchester United belum satupun mencapai kemenangan atau nilai penuh setelah 3 pertandingan terakhir hanya mendapatkan total 3 poin. Kemarin juga sudah ada konferensi pers yang dimana ya dihadiri oleh Ruud van Nistelrooy serta pemainnya adalah Andre Onana. Semua beberapa hal ditanyakan mengenai injury pemain, cedera pemain. Si Lenioro memang sudah kembali tapi sepertinya tidak akan dipaksakan ya. Tyrell Malacia, Luke Shaw, Kobbie Mainoo serta Harry Maguire juga belum available. Marcus Rashford memang melakukan latihan sendiri individual, mungkin supaya nggak tahu ya mau menambah porsi latihan sendiri atau karena mentang-mentang pelatih baru mau datang langsung sok-sok rajin ya. Tapi habis itu sih kata Ruud van Nistelrooy, Marcus Rashford bergabung dengan tim untuk berlatih. Ada satu pertanyaan juga bahwa ditanyakan oleh biasa ini kan media, apalagi jurnalis Inggris kan pancing-pancing, udah pernah kontak, ditanya ke Ruud udah pernah kontak Ruben Amorim belum? Ya dia bilang ya dia belum kontak Ruben Amorim, ya kapasitasnya sebagai apa juga gitu kan. Ruben Amorimnya belum datang ke Carrington kok. Masih melatih Portugal sampai tanggal 11 besok. Sampai akhir pekan ini. Terus juga ditanyakan, terus kapan dia mau, ya dia nggak bisa jawab. Dia bilang ya gue masih fokus pada pertandingan yang saat ini, yang present yang saat ini jalankan aja gitu. Ada pertanyaan yang menarik yang ditanyakan oleh jurnalis, ditanyakan kepada Andre Onana, kenapa ya kok pada zamannya Erik ten Hag kok nggak berhasil gitu? It didn't work out ya, tidak berhasil cara-caranya. Lu kan mantan anak buahnya nih, ibaratnya gitu. Si Onana sih menjawab lebih diplomatis ya, bahwa ya kita semua berusaha melakukan yang terbaik di lapangan, tapi hasilnya nggak menunjukkan gitu ya. Dia kan nggak mungkin juga memberitahukan ya salahnya di sini, salahnya di situ, salahnya si Garnacho, salahnya Dalot, nggak bisa nyetak gol ya kan, nggak bisa gitu juga. Itu yang dibilang oleh Andre Onana ya, lebih diplomatis lah. Terus ditanya juga bahwa apakah akan mereplika apa yang dilakukan oleh Amorim di Sporting. Ya dibilang kita lihat nanti, ya pasti kita fokus dulu di sini. Kalau ditanya sama Onana, nonton nggak pertandingan kemarin waktu lawan City Sporting? Ya dia bilang, dan ya sama juga kan dengan seperti gue bilang, lebih pragmatis justru. Ya kayak ala-ala Jose Mourinho lah, zaman-zaman waktu masuk Chelsea, dan menurut gue sih sebetulnya cocok ya secara jiwa di Manchester United. Terus Ruud van Nistelrooy tanyakan mengenai Højlund, yang dimana Højlund ini kan apakah bisa ke next level. Ya kalau si Ruud bilang sih ya dia pasti bisa, ya tergantung bagaimana dia melatih dirinya sendiri gitu. Terus apakah Ruud bisa mengoptimalkan, mengeluarkan kemampuan terbaiknya Rasmus Højlund? Ya dia bilang Rasmus Højlund punya bakat, ya pasti kalau pada saat latihan, pada saat dia latihan yang baik dan segala macam, itu dia pasti
bisa dikeluarkan lah kemampuannya itu. Ya, ini kan semua serba diplomatis ya, normatif ya jawaban-jawabannya ya. Karena kan nggak mungkin juga dikasih tahu. Ya pada prinsipnya Ruth sih secara pintar gitu ya, dia bisa handle lah pertanyaan-pertanyaan. Ya mungkin tujuannya kan sebenarnya pengen ngebandingin apakah nih Ruth nih gimana sih ke depannya, lu sama Amorim gimana. Ya wajar dia belum bisa bicara karena Amorim sendiri juga belum in charge kan. Ya emang sih media Inggris nih emang ya begitu deh, kerjaan cuma mancing-mancing doang. Nah, terus untuk pertandingan nanti bagaimana? Gua berharap ada beberapa rotasi ya yang dibutuhkan. Ini bukan karena gua personal ya, terus gua mengharapkan formasi ini turun gitu, karena kita akhir pekan ini juga akan melawan Ipswich Town. Melawan, kita besok itu akan melawan Ipswich Town itu setelah internasional melawan Leicester City lagi di kandang ya. Yang pasti Leicester City aja kemarin dengan tim yang ibaratnya 9 pemain utamanya aja nggak main bisa menjebol 2 gol gitu ya di kandang kita. Jadi ini kudu hati-hati juga. Perlu ada rotasi di kubu United, tapi kita juga dari satu sisi mengincar kemenangan pertama kita di Liga Eropa. At least gak kalah. Kan gue udah bilang, sistem baru di kompetisi Eropa ini, baik Champions maupun di Liga Eropa, peringkat 24 aja masih bisa lolos ya. Akan dipertemukan dengan antara peringkat 9 sampai 16. Jadi sebenarnya untuk lolos babak selanjutnya ya pasti terbuka karena kita juga belum pernah kalah, belum kehilangan poin sama sekali. Tapi demi nama baik dan gengsi, nanti setidaknya lu bisa lah raih kemenangan di kandang pula. Ya walaupun statusnya PAOK Tesalonika ini juara Liga Yunani, tetap aja level kan seharusnya di bawah Manchester United. Untuk kiper gua percayakan kepada Andre Onana. Untuk bek kanannya Mazraoui, untuk bek kirinya dicoba lah Martinez. Tapi kalau Ruth berpendapat bahwa Mazraoui justru lebih penting untuk Liga karena saat ini menurut gua pemain yang tampil konsisten itu adalah Mazraoui. Ya mungkin bisa jadi Dalot yang dipasang di kanan. Terus tadi back kirinya Martinez, tengahnya gue pengen Matthijs de Ligt diistirahatkan, biarlah Lindelof dan Evans untuk main juga, dan Yelenioro bisa muncul nanti dari bangku cadangan ya 10 menit terakhir lah. Untuk di tengahnya kayaknya kita emang nggak ada pilihan lain karena Mainu juga masih cedera, Mason Mount ya sudah latihan tapi kita belum kelihatan ya apakah bisa. Semoga kalau bisa paling juga dia akan datang dari bangku cadangan 10-15 menit terakhir. Berarti di tengahnya kita masih menaruh harapan untuk memasang Ugarte dan Casemiro. Untuk attacking midfieldernya Bruno Fernandes kembali ditaruh di situ. Nah untuk wingernya cobalah kembalikan Rashford di sayap kiri, biar di sayap kanannya itu Amad Diallo. Gue bukannya personal sama Garnacho, tapi ya ini anak juga umur 20 tahun katanya nih, 20 tahun ya udah lu jangan terlalu bebanin dia deh. Jangan terlalu bebanin dia dan jangan terlalu sering-sering juga taruh dia sebagai tim utama karena ntar jadi besar kepala juga nih anak gitu. Oh, gue main kemarin banyak yang mengecewakan sampai bikin status gitu di Instastory-nya it's personal. PC lo buktiin aja di lapangan, gak usah posting-posting di sosial media, di Instagram. Calangin dulu deh, kasih Amad Diallo. Amad Diallo tuh progresif run-nya bagus kok, dribblingnya jauh lebih bagus. Dan gue rasa lawan PAOK ya ada Casemiro kan, ada Ugarte yang tipenya breaker, fighter, bisa lah Amad Diallo untuk gak terlalu banyak turun ke bawah gitu. Strikernya gue pengen bilang Højlund dulu untuk dipasang. Bukannya gue mengunderestimate Joshua Zirkzee, Højlund ini kan
bagus ya di kompetisi Eropa kan. Dia kan selalu mencetak gol ya. Kemarin juga lawan Porto dia mencetak gol. Gue coba berpikir bagaimana kalau Højlund dulu dimulai sebagai starter, nanti biar si Joshua Zirkzee jadi backup cadangannya. Untuk skor gimana? Menang ya. Gua ada keyakinan untuk menang dan harus menang. Kalau bisa sih kita bisa menang unggul banyak ya, entah di 2-0, 3-0, jangan sampai kebobolan. Mungkin akan lebih bermain bebas, hampir sama dengan minggu lalu bermain seperti Leicester City. Yang pasti tim-tim kayak Yunani gini-gini kan pasti akan datang ke Old Trafford dengan parkir bus gitu. Hati-hati aja, jangan terlalu lengah juga. Mungkin faktor kelemahan kita karena kalau back tengah kita Jonny Evans ya sprintnya, tapi gue yakin sih Jonny Evans justru malah udah 2 musim ini ya bermain bagus sebagai center back. Skor bisa 2-0, 3-0 mungkin, supaya nambah pundi-pundi gol, menambah kepercayaan diri untuk bisa makin banyak mencetak gol. Ya, kemenangan pertama di Liga Eropa, kemenangan pertama di kompetisi Eropa ini sungguh dibutuhkan. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.